Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Kita lanjutkan babak ke-6 turnamen Tata Steel Chess 2023 kawan, dimana di babak ke-6 tadi malam ada perubahan sedikit di posisi puncak klasemen kawan, dimana sekarang Caruana mulai memepet Anish Giri, juga memepet Abdus Satorov kawan, dengan perolehan 4 poin sama dengan Anish Giri, diikuti Praggnanandhaa, Levon Aronian, Wesley So, Arjun Dingliren, Parham, Richard Rapport. Sedangkan Magnus Carlsen sedikit tergeser lagi kawan oleh Richard Rapport di posisi ke-11 sekarang. Jordan Van Foreest di posisi ke-12 dan Kemmer ataupun Gukes di posisi ke-13-14 dengan poin 1,5, mengalami 3 kali kekalahan kawan anak muda ini. Fabiano Caruana ini kawan mendapatkan kemenangan keduanya setelah mengalahkan Domaraju Gukes di babak ke-6 tadi malam kawan. Begitu juga dengan Wesley So mendapatkan kemenangan pertamanya dengan Vincent Kemmer. Levon remis melawan Dingliren, Giri remis melawan Arjun, Praggnanandhaa ini juga remis melawan pesaing masa depannya kawan, Nordibek Abdus Satorov. Sedangkan Carlsen sendiri masih belum menemukan performa terbaiknya kawan untuk memetik kemenangan lagi, harus tertahan oleh pecatur tuan rumah Jordan Van Foreest, teman secondary-nya kawan, atau salah satu asisten saat menghadapi Jan Nepo tahun lalu kawan 2021. Richard Rapport remis melawan Parham, dan inilah kawan Caruana menang atas Gukes, sekaligus ketiga kalinya Gukes sudah kalah di event ini kawan. Kita akan ulas permainan ini, tapi sebelum itu coba kita lihat di kategori challenges kawan, di komposisi klasemennya. Langsung saja kita lihat di sini ada Mustafa Yilmaz, pecatur asal Turki, bersama Alexander Dovzhenko memimpin sementara dengan 4,5 poin. Siapa yang menang di Tata Steel Chess Challengers ini kawan, nantinya akan mempunyai slot untuk bergabung di Tata Steel Master tahun depan. Jika tahun lalu dimenangkan oleh Arjun Erigaisi, oleh karena itu di tahun ini dia mendapatkan di Tata Steel Master kawan. Sampai babak ke-6 ini kita lihat Magnus Carlsen masih belum menemukan performa terbaiknya kawan, sehingga poin elo ratingnya mulai tergerus kawan. Di event ini 6 game sudah dimainkan, dia sudah kehilangan 15 poin elo rating. Dari 2859 sebelum ikut turnamen, sekarang minus 15 poin menjadi 2843 elo ratingnya di live rating kawan. Sedangkan Dingliren ini minus 5,7 poin, dan diikuti para pemain yang lain. Ada Caruana yang mulai mendapatkan poinnya kembali kawan di tahun ini. Di tahun sebelumnya Caruana ini banyak sekali kehilangan elo rating kawan. Giri juga mendapatkan tambahan 8,5. Wesley So ada ya lumayan tambahan 2 poin. Yang paling banyak ini kita dapati Abdus Satorov kawan, mendapatkan 18 poin sehingga mengangkat posisinya di posisi 18 dunia di live rating. Ini bukan rilis resmi dari FIDE kawan, tapi tidak akan jauh berbeda. Bisa dikatakan sama nanti hasil rilis dari FIDE beberapa bulan mendatang ini kawan, atau beberapa minggu ke depan juga akan ada rilisan dari FIDE mengenai elo rating para pecatur-pecatur dunia. Oke, sekarang kita ke papan permainannya. Caruana versus Gukes di babak ke-6 tadi malam. Caruana pegang putih mengawali dengan pion D4, kuda F6 oleh Gukes, pion C4, pion E6, kuda F3 anti Nimzo Indian Defense. Dan pilihan utama seperti yang dimainkan oleh Gukes melawan Anish Giri, yaitu permainan Queen's Gambit Decline pion D5, atau kalian meladeni permainan anti Nimzo Indian ini dengan permainan Queen's Indian Defense dengan pion B6. Saat menghadapi Gukes kawan, Dingliren bermain dengan Queen's Indian Defense, ataupun juga Magnus Carlsen bermain dengan Queen's Indian Defense ini saat menghadapi Anish Giri kawan. Tapi Carlsen kalah bermain dengan Queen's Indian Defense ini. Pion D5 dipilih oleh Domaraju Gukes, dan kuda C3 kita temui permainan Ragozin Defense kawan. Permainan yang sama dipakai oleh Gukes saat kalah dengan Anish Giri, di mana Anish Giri kawan bermain dengan jalur utama dengan gajah ke petak G5. Yang biasa berlanjut seperti ini kawan, pion H6 terjadi pertukaran langsung yang akan diikuti dengan pion E3, dan bisa dilanjut dengan langkah rokade atau pengembangan kuda C6, ataupun juga langsung sikat kuda C3 bisa dilanjutkan.
Atau di posisi ini jalur yang lain kalian bisa melakukan pertukaran seperti ini yang biasa akan dipukul balik menggunakan pion E, gajah G5, kuda B berkembang ke petak D7, backup kudanya juga untuk blokade diagonal terang ini dari aktivitas menteri melakukan scarf memberikan tekanan pada gajah kawan. Yang biasa akan dilanjut pion E3, pion C5 akan dilakukan oleh hitam untuk melakukan serangan balik di petak pusat. Atau jalur yang lain, pion E3 juga bisa dipilih kawan, tapi di sini memilih variasi menterinya keluar ke peta A4. Tempo skak memaksa Domara Jukukes harus blokade dengan kuda C6 sekaligus menjaga gajahnya, dan hitam tidak mempunyai kesempatan lebih cepat bermain dengan pion C5-nya kawan. Dan di sini putih bisa bermain dengan gajah G5 pilihan nomor 2, atau yang paling banyak nanti akan diikuti dengan langkah pertukaran pion gajah D7 juga bisa dilanjutkan oleh hitam, atau bermain dengan pion E3. Inilah yang dipilih oleh Fabiano Caruana segera membuka jalur akses gajah terangnya. Rokade terlebih dahulu oleh Domara Jukukes, ada juga yang bermain dengan gajah D7, tapi tidak sebanyak langkah rokade. Langkah pre-simple untuk menyelamatkan raja berada di posisi yang nyaman dan aman. Dan setelah posisi raja sudah bergerak rokade, sudah tidak ada tugas lagi dari menteri untuk mencoba pressure kuda ataupun gajah ini. Caruana menarik mundur menterinya ke petak C2. Dan sekarang kuda mundur ke petak E7. Yang paling banyak adalah melakukan pertukaran pion D pukul pion C4 kawan, atau benteng nih biasanya langsung dikeluarkan di petak E8. Gajah berkembang ke petak D7 pun juga bagus dilanjutkan atau banyak juga dipilih oleh hitam kawan. Kalau Stockfish di sini menyarankan hitam bisa melanjutkan pertukaran langsung atau langkah dengan pion B6 kawan, segera mengeluarkan gajahnya di diagonal ini, atau kuda ini bergerak mundur ke petak E7 yang dipilih oleh Domara Jukukes yang merupakan salah satu rekomendasi dari engine Stockfish. Gajah D2 blokade, jika ada pertukaran nanti mungkin pion A3 akan diambil balik nanti kuda ini dengan gajahnya kawan. Di sini pion B6, pion A3, gajah ambil kuda C3 diambil balik oleh gajah mendapatkan diagonal ini kawan. Tapi karena sudah ada pionnya sendiri, rasanya juga hitam akan mempertahankan diri, tidak akan sampai membuka lajur D ini atau diagonal gelap ini kawan. Gajah A6, pion B3 pertahankan pion petak C4-nya, benteng C8, dan di sini kawan sudah ada yang pernah mencapai diagram seperti ini sampai langkah ke-11 ini, di mana putih membalas dengan pengembangan gajah D3, dibalas hitam kuda F5, rokade, permainan berakhir miss saat itu. Tapi Caruana memiliki ide yang lain, tidak terburu-buru mengeluarkan gajah terangnya kawan agar bisa rokade. Dia bermain dengan benteng AD1, dan ini merupakan ide baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-12 putih ini. Kita lihat saja apa rencana dari Caruana. Pion C5, kuda F5 merupakan pilihan terbaik dari Stockfish kawan, sedikit lebih baik daripada pion C5 ini yang dimainkan oleh Domara Jukukes. Ini memberikan kesempatan Caruana untuk membuka diagonal gajah gelapnya kawan, juga membuka akses lajur D bagi benteng. Tidak mungkin melanjutkan dengan pion D pukul pion C4, menteri bisa tewas nanti. Dan di sini benteng ambil balik pion C5. Kalau Stockfish menyarankan kuda ini bergerak ke peta E4 kawan, sedikit lebih baik. Ya, dibilang sedikit lebih baik menurut ukuran Stockfish, tapi mungkin yang tidak disukai dari Domara Jukukes akan melanjutkan pertukaran pion seperti ini kawan, yang akan dilanjutkan oleh putih. Nanti dilanjut pion pukul pion, terbuka discover, ini juga merepotkan, kuda sikat gajah. Di sini gajah terang sikat gajah terang A6 terlebih dahulu, ancam benteng, mungkin si benteng baru ambil pion C5, tetap pressure menteri di lajur C ini kawan, persiapan discover, mungkin di sini pion B4 dan bisa dilanjutkan benteng ambil pion yang ada di peta D5, terjadi pertukaran benteng di langkah berikutnya atau digeser kawan. Itu salah satu saran dari Stockfish dengan langkah kuda ke peta E4. Domara Jukukes memilih ambil balik langsung pion C5, menteri bergeser ke B2, dan ancamannya sudah jelas kawan, diagonal gelap ini peta G7 kuda F6. Dan di sini mungkin terlihat langkah yang bagus adalah kuda ini bergerak mundur kawan menjaga peta G7. Memang sedikit aneh dengan posisi para perwira di belakang ini akan terlihat cukup pasif, tapi inilah salah satu cara untuk mengantisipasi serangan putih di diagonal gelap ini kawan.
mungkin akan dilanjutkan dengan pengembangan gajah terang D3, dan kalian bisa menggeser menteri ke petak C8, memberikan pressure di lajur C ini. Tidak mungkin putih akan mendahului pertukaran kawan, dan putih mungkin rokade, barulah hitam bisa melanjutkan pertukaran pion dipukul pion C4, diambil balik oleh pion B, dan di sini bisa melanjutkan dengan pion F6 kawan, blokade diagonal ini agar kuda bisa melanjutkan perjalanannya lagi. Kalau kalian berusaha untuk membuka diagonal ini kawan, bagi menteri menjaga kuda F6, ada serangan di sini kawan, ataupun Stockfish juga menyarankan dengan pion H4 langsung. Tidak bagus juga, tapi di sini sayangnya Domara Jukukas merelakan petak F6-nya kawan dengan menggeser menteri ke petak C8, diladeni oleh Caruana sikat kuda. Diambil balik oleh pion G, diambil balik oleh menteri kawan, dan lihat diikuti dengan langkah pion ini juga bisa didorong maju ancaman skakmat. Menteri bergeser diikuti langkah kuda ini juga cukup berbahaya. Di langkah berikutnya kawan, di sini kuda menghindari ancaman menteri terlebih dahulu ke petak G6. Pion H4, serangan sayap raja kawan mulai didorong oleh Caruana, berusaha usir kuda maju sampai petak H6, memberikan dukungan menteri ancaman skakmat. Diantisipasi dengan langkah pion D pukul pion C4 terlebih dahulu, membuka akses bentengnya untuk menjaga pertahanan raja kawan. Pion H5, benteng F5, menteri mundur ke petak C3. Kalau Stockfish tadi lebih baik langsung turun ke petak A1 kawan. Berusaha mencoba mengepin menteri ini, dan tidak mungkin lagi kalian bisa mendapatkan pion ini kawan, karena banyak sekali ancamannya nanti. Kuda ini juga dalam posisi terancam, mundur terlebih dahulu ke petak E7. Di sini barulah pion B pukul pion C4. Ada langkah yang menarik juga ditawarkan oleh Stockfish di posisi ini kawan. Dengan langkah ini kawan, pion E4 terlebih dahulu untuk coba usir benteng, meninggalkan petak F6, bisa diisi oleh menteri. Pion didorong, skakmat, tapi jika dipertahankan benteng di lajur F ini bergerak ke F4, menteri bisa kejar benteng, mungkin di backup oleh menteri hitam di C7. Kalian bisa usir benteng ini kawan dengan pion G3, benteng G4, gajah berkembang, dan persiapan discover kawan, terus mengejar posisi benteng ini kawan. Mungkin kalian akan ditantang pertukaran, ladeni saja, dan beberapa langkah berikutnya ini, beberapa pion hitam ini di lajur C ini bisa jatuh, bisa runtuh kawan. Pion H6, benteng G6, dan sudah saatnya benteng ini diangkat untuk incar pion-pion ini kawan. Itulah jalur yang disarankan oleh Stockfish. Kali ini cukup banyak kawan variasi yang saya tunjukkan. Memang permainan ini agak sedikit kompleks, banyak sekali variasi-variasi yang memang terlihat banyak bisa dipilih oleh kedua pemain kawan. Sebagai bahan belajar, tak ada masalah, banyak analisa kawan. Kalau kalian ingin menikmati game aslinya, kalian bisa kunjungi website chess.com. Di situ ada permainan aslinya, bisa kalian otak-atik sendiri tanpa penjelasan admin, atau kalian pergi ke Lichess juga ada gamenya langsung kawan. Itu salah satu alternatif jika kalian ingin menonton live game para Grandmaster dunia kawan di chess.com ataupun di Lichess yang sering admin gunakan untuk menganalisa game-game para pemain ini. Oke, ke langkah aslinya. Pion B pukul pion C4, lanjut Caruana. Pion F6 agar tidak diduduki oleh menteri kawan, agar bentengnya juga leluasa bisa bergerak. Juga kontrol petak-petak gelap ini dari aktivitas kuda. Gajah berkembang ke petak E2. Benteng bergeser ke C5, jelas pressure petak C4. Di sini di backup dengan langkah kuda D2, dan persiapan juga manuver ke pusat untuk menduduki petak gelap petak D6, kemudian gajah B7, dan sekarang tekanan pada petak C4 ini kawan sudah mulai berkurang. Di sini benteng diangkat naik terlebih dahulu, mencoba mendapatkan lajur G kawan. Walaupun di sini gajah ambil pion G2, ya jelas gajah nanti akan tewas. Oleh karena itu ditahan dengan langkah pion E5. Kuda ke pusat serang benteng dan mencoba menduduki petak D6 nanti kawan, langsung disikat oleh Domara Jukukas. Terjadi pertukaran, gajah sikat kuda diambil balik oleh benteng. Menteri E6 tetap pressure petak C4 ini dengan dukungan benteng kawan, ataupun memberikan dukungan nanti bagi pionnya coba pressure posisi benteng putih. Di sini menteri bergerak ke petak D2, mencoba menusuk di baris ke-7 nanti kawan, mungkin menantang pertukaran menteri, dan bentengnya langsung berada di baris ke-7. Ini juga bisa merepotkan lawan kawan. Kalau sudah ada benteng di baris ke-7, di baris kedua, ini juga bisa merepotkan. Dan di sini sudah jelas kawan, hitam bisa memainkan pion F5-nya,
tapi memilih dengan langkah benteng A5. Kalau pion F5 terlebih dahulu, benteng akan bergeser ke H4, barulah benteng A5. Coba pressure pion ini merupakan langkah yang cukup bagus untuk melakukan counter attack bagi putih kawan. Maksud saya counter attack terhadap putih bagi hitam. Tapi memilih dengan langsung benteng A5, dan ini dimanfaatkan oleh Caruana segera beraksi dengan benteng G4-nya skak. Raja bergerak ke petak F7 dan sekarang pion H6. Idenya sederhana, skak di petak G7 diikuti langkah menteri skak mat. Diantisipasi kuda bergerak ke petak G6 dan sekarang kawan seperti yang kalian lihat parameter menunjukkan posisi putih sudah berada di posisi ambang kemenangan kawan. Dan sekarang giliran putih untuk melangkah. Seperti biasa saya berikan kesempatan bagi kawan-kawan untuk mengkalkulasi, mencari pilihan langkah terbaik bagi putih di langkah berikutnya. Oke, apakah sudah ketemu langkah terbaik bagi putih di langkah berikutnya? Apakah kalian melihat langkah gajah ke petak F3 memberikan serangan seperti ini? Bisa kemungkinan akan dibalas raja bergeser langsung kawan ke petak E7. Tapi masih lebih baik posisi putih dengan langkah gajah F3 ini kawan, tak ada masalah pun. Tapi pilihan terbaik kawan adalah langkah pengorbanan kawan, yaitu dengan pion C5 oleh Caruana. Pilihan terbaik. Idenya simple, sama seperti halnya tadi dengan langkah gajah untuk memberikan serangan tusuk sate. Tapi ini langsung direct kawan ke petak C4. Dan harus dikontrol. Ini diambil langsung oleh Doma Rajukukes. Pilihan terbaik juga untuk kontrol petak C4. Tapi yang menjadi ide utama Caruana sebagai berikut kawan. Dia langsung mencoba menantang pertukaran menteri yang sulit ditolak lagi kawan. Dan langsung diterima, diambil balik oleh benteng skak. Kalau blokade oleh kuda di sini, benteng menuju ke petak G7, kuda tewas di langkah berikutnya, raja langsung bersembunyi di petak G8. Sekarang benteng ambil pion A7 sekaligus untuk melindungi pion dari ancaman benteng. Kalau seumpama sekarang benteng menantang pertukaran kawan, mungkin akan ditolak. Dengan langkah gajah melakukan skak terlebih dahulu di sini kawan, tak mungkin akan diblokade oleh benteng, bisa tewas bentengnya. Ataupun di sini bisa bermain dengan langkah benteng ini ambil benteng, ataupun juga melakukan pergerakan di sini terlebih dahulu setelah raja bergeser. Benteng C4 akan ditumpuk, nanti juga bisa merepotkan bagi hitam kawan. Tapi Doma Rajukukes memilih dengan langkah benteng C1 skak, raja D2, benteng H1, ingin rebut pion agar rajanya ini tidak terkurung oleh pion di petak gelap ini kawan, bisa menjadi masalah. Dibiarkan saja, benteng B4, berniat ambil pion dan ditumpuk di baris ke-7 kawan. Benteng ambil pion H6 dan di sini benteng ambil pion B6, benteng H2 ingin rebut pion, dibiarkan saja oleh Caruana. Bermain benteng B7 ini sudah membuat Doma Rajukukes menyerah di langkah ke-36. Sampai akhir langkah ke-36 ini terlihat sebetulnya Doma Rajukukes bermain lumayan cepat kawan. Selisih kontrol waktunya hampir 17 menit di sini, sedangkan langkah masih di langkah ke-36. Tapi posisi hitam sudah sangat jelek kawan. Untuk mencapai langkah ke-40 dengan 4 langkah berikutnya tentu sangat mudah bagi Fabiano Caruana. Dan akhirnya di langkah ke-40 nanti sudah mendapatkan tambahan kontrol waktu 50 menit lagi, sudah cukup untuk memberikan ancaman-ancaman berikutnya. Oke, jika permainan ini tetap dilanjutkan, ambil contoh benteng ini ambil pion yang ada di petak G2 ini, tentu ancamannya skak mat kawan. Raja bergerak, diikuti raja bergerak lagi, diikuti dengan benteng satunya skak mat. Kalaupun di sini tadi kawan hitam melakukan mencoba untuk mengejar raja, benteng D8, ya raja bergeser. Mungkin di sini pion F5 dimainkan, gajah bergerak ke petak C4 skak, raja H8, dan di sini mungkin pion mulai didorong oleh putih. Sudah tidak mungkin lagi juga mengejar pion yang berada di sisi kiri papan ini kawan. Simple, raja akan bergeser, kalau ada pin-pinan tak ada masalah bagi putih. Sampai di sini saya rasa memang sangat masih jauh dari ancaman skakmat, tapi kalian akan lebih mudah untuk melanjutkan game ini. Saya rasa tak perlu kita lanjutkan lagi kawan. Ada kuda F8, mungkin kalian berpikir ingin bermain untuk menjaga pion ini agar benteng ini leluasa bergerak. Ya simple, benteng ini akan bergerak memberikan ancaman skakmat, dan mungkin benteng melakukan skak lagi untuk tempo. Raja bergeser, kuda kembali ke petak G6 kawan. Tetap pion ini sulit untuk diantisipasi untuk bisa promosi kawan. Benteng kalian pun tetap harus menjaga baris ke-7 ini. Gajah sudah membatasi pergerakan, raja pun juga siap memberikan dukungan untuk memberikan ancaman skakmat. Sudah sulit lagi kawan.
Oke, itulah kawan permainan dari Fabiano Caruana yang memetik kemenangan keduanya melawan Domara Jukukes ini, mengantarkan Fabiano Caruana beserta Anies Giri memepet posisi Abdus Satorov di puncak klasemen sampai 6 game ini kawan. Terima kasih kawan, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.